Mengapa Valentino Rossi begitu membenci Marc Marquez? Jelang MotoGP India 2023, Marquez menimbang 3 opsi yang tersedia untuk musim 2024. Bagnaia klaim, Pedrosa memiliki salah satu gaya balap terbaik. Mengapa Valentino Rossi begitu membenci Marc Marquez? Sebagian orang tentu masih mempertanyakannya. Pasalnya, kebencian itu seakan tidak pernah mereda, meski Rossi kini sudah pensiun sebagai pembalap MotoGP. Parahnya lagi, kebencian The Doctor, julukan Rossi, pada The Baby Alien, julukan Marquez, itu sampai menurun pada murid-muridnya di VR46. Hal itu bermula di MotoGP musim 2015, saat Valentino Rossi dan rekan satu timnya, Jorge Lorenzo, bersaing ketat untuk meraih gelar juara. Namun dalam persaingan tersebut, ada sosok Marc Marquez yang menjadi pengacau. Dalam sebuah konferensi pers, yang juga dihadiri oleh Lorenzo dan Marquez, Rossi menyebut bahwa The Baby Alien telah membantu Lorenzo secara aktif untuk menyaingi perebutan gelar juara dunianya. Klaim itu disampaikan Rossi setelah Marquez berkali-kali sengaja mengalah. Padahal, pembalap asal Spanyol itu sejatinya mampu lebih unggul dibanding Lorenzo. Hal itu memuncak di sirkuit Sepang, Malaysia. Kala itu, Marquez bersaing ketat dengan Rossi di lintasan saat terpaut jauh dari Lorenzo. Karena frustasi dengan perlakuan Marquez, The Doctor lantas menendangnya hingga membuat pembalap Repsol Honda itu terjatuh. Akibat hal ini, Rossi harus terkena penalti yang membuat dirinya start di urutan terakhir pada sirkuit Valencia. Hal itu membuat Rossi harus finish di peringkat keempat, kalah dari Lorenzo, Marquez dan Pedrosa. Tidak hanya itu, hasil ini juga membuat Rossi gigit jari karena gagal menjadi juara. Sejak saat itu, Rossi memendam kebencian yang tiada taraf untuk Marquez. Meski sempat mereda, kebencian itu kembali timbul saat keduanya terlibat crash untuk kesekian kalinya di MotoGP Argentina 2018. Dan sejak saat itu, tidak ada sedikit pun upaya damai yang coba ditempuh oleh Rossi ataupun Marquez. Bahkan, dalam sebuah wawancara, Rossi mengaku tidak akan pernah memaafkan Marquez apapun yang terjadi. Tidak mungkin, apa yang dia lakukan padaku tidak bisa dimaafkan, ujar Valentino Rossi pada Corriere della Sera, dilansir dari The Race, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Ketika saya mengingat kembali, hari-hari itu, saya memiliki perasaan yang sama, seperti saat itu. Dan itu sudah 6 tahun. Tampaknya sulit, bagi mereka untuk berubah, sambungnya. Itulah mengapa, Valentino Rossi begitu membenci Marc Marquez, yakni karena Marquez menggagalkan Rossi untuk meraih juara dengan berbagai cara. Kini anak didik Rossi mengikuti kebenciannya pada Marc Marquez, tapi memang lebih seru zaman era Rossi. MotoGP lebih panas, baik di lintasan maupun di luar lintasan. Bagaimana menurut kalian sobat? Tulis di kolom komentar ya. Jelang MotoGP India 2023, Marquez menimbang 3 opsi yang tersedia untuk musim 2024. Marc Marquez mengatakan, dia akan memutuskan langkah selanjutnya di MotoGP dalam beberapa putaran berikutnya, tapi apa sajakah itu? Marquez sedang gencar-gencarnya memikirkan gagasan meninggalkan Honda untuk bergabung dengan saudaranya, Alex Di Gresini Ducati, untuk musim MotoGP 2024. Faktanya, beberapa laporan selama MotoGP Misano 2023 menunjukkan bahwa kesepakatan sudah hampir selesai. Honda sendiri mengakui bahwa Marquez belum memberitahu mereka mengenai rencana hengkang. Dan setelah Grand Prix hari Minggu berakhir, rumor kepindahannya ke Gresini tidak sepenuhnya akurat. Marquez, yang memulai pekerjaan penting untuk musim 2024,
pada hari Senin, saat Honda menghadirkan mesin berpenampilan baru, mengatakan hal ini, tentang tes 1 hari. Gaya berkendaranya, cukup berbeda. Namun pada akhirnya, masalahnya, tetap sama. Jadi kami harus terus bekerja. Tentu saja, Anda selalu berharap lebih. Jika ini basisnya, jika ini motornya, maka kami sudah jauh. Kami perlu bekerja, dan mengubah banyak hal. Memang benar, ada insinyur baru. Mereka sudah memulai, dengan motor baru ini. Lalu mereka akan mulai bekerja. Mereka sudah lama, tidak mengerjakan proyek baru ini. Mari kita lihat, apakah mereka bisa mengambil langkah. Seorang insinyur telah datang, saya yakin, dia dari aerodinamika, yang dulu lebih banyak bekerja di Formula 1. Dan kami juga telah menguji aerodinamika baru. Saat saya berhenti di pit, saya berbicara dengan wajah yang berbeda. Mereka belum mengenalkanku padanya, tapi menurutku dia adalah pemimpin proyek yang baru, meski mereka belum menjelaskannya kepadaku. 3 opsi Marquez, bukan review paling positif. Terhadap motor baru Honda, Marquez lantas mengaku punya 3 opsi untuk musim 2024. Bertahan di Honda adalah satu hal, pindah ke Gresini adalah hal lain. Sementara Sky Sport Italia melaporkan tahun cuti panjang dapat diambil untuk bergabung dengan KTM pada tahun 2025. Marquez mengatakan, ini tentang rencananya, ada rencana A, rencana B, dan rencana C, yang sebelumnya saya sebutkan 2, ada 3. Saya punya 3 rencana, 3 ide yang sangat jelas. Saya jelas tentang apa yang perlu dilakukan untuk masing-masing rencana tersebut, tetapi waktunya tidak banyak. Ada tenggat waktu di sekitar India, Jepang. Saya akan memutuskan apakah Mark akan bertahan di Honda ataukah pindah ke Gresini. Sobat, tulis di kolom komentar ya. Bagnaia klaim, Pedrosa memiliki salah satu gaya balap terbaik. Meski sudah pensiun dari balap kompetitif, Dani Pedrosa dianggap memiliki salah satu gaya balap terbaik di dunia oleh juara dunia bertahan MotoGP. Selain pembalap regular KTM seperti Brad Binder dan Jack Miller, Francesco Bagnaia juga sangat mengagumi apa yang dicapai Pedrosa selama penampilan wildcard pertamanya musim ini di Jerez. Tapi Pedrosa tampil lebih baik lagi di MotoGP Misano akhir pekan lalu, mengklaim 2 kali finish keempat. KTM teratas di kedua kesempatan, sekaligus terpaut 1/10 dari podium di kedua balapan. Pedrosa kembali mendapat pujian tinggi dari juara dunia saat ini Bagnaia.